kita berjanji itu umatnya Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil khurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak Wakil Anggota DPRD Kabupaten Buru, Bapak Dali Fahrudin, yang sempat hadir pada pagi hari ini bersama-sama kita, Bapak Kepala Dinas Perhubungan yang senantiasa juga bersama-sama kita, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Kayeli yang pada pagi hari ini juga sempat hadir, Bapak Ajib Ofer SAG, Bapak Raja, walaupun beliau berada di negeri nan jauh di balik lautan yang luas, dihadang oleh Tanjung Kayu Putih, dipilih oleh gelombang yang ada di Teluk Manipa, tapi beliau tetap hadir di negeri ini. Hadirin wal hadirat yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak La Andi dengan Ibu Ma'rifah. Ma'rifah ini berarti hatinya yang sudah begitu indah menyatu dengan hatinya La Andi, sehingga La Andi kasih pantun tadi di dalam, dia bilang begini, apa dia pantun kita suruh Pak Akang tadi itu, Gandaria tanaman saya, bawa jual ke timur Kupang. Dari jauh kulihat dia seperti gambar baru terbuka. Karena dia bilang baru 1 bulan ini Ustaz dong ke babu kenal langsung kawin. Katong dulu itu sampai bertahun-tahun. Beta sampai 10 tahun sampai beta pun kata-kata habis. Iya. Sampai sekarang surat-surat itu masih beta ingat di dalam hati. Di awal senja tak terasa, di balik tabir yang tak terduga, di sana tersimpan getir-getir indah dan bahagia, di antara panorama yang semakin indah. Tapi waktu itu surat putus yang kita bikin. Oleh sebab itu wahai adindaku sayang, lenyapkan aku dalam kenang-kenanganmu, seperti aku tak pernah hidup di dunia ini. Aduh kasihan. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah rela merintis perjuangan Islam, yang telah rela menegakkan obor Islam di atas titian terusan jahiliyah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beta keluar rumah ini, tetangga sih bilang begini, hari ini ada korban lain. Hari ini korbannya banyak. Pagi ini di sini, sebentar malam di Derfas, kemudian sebentar malam lagi yang bersamaan itu di belakang SD Unggulan. Jadi kadang kalau siang begini sampai malam, sampai di rumah sampai jam 1 sampai jam 2, itu biar mai tua korek kaki beta tarbagara lain. Kenapa? Karena terlalu capek. La Andi, ingat perjalanan kehidupan ini tidak seindah yang kita bayangkan. Tidak seindah waktu kita masih pacaran dulu. Semuanya terasa indah. Hujan kehujanan,
dingin kedinginan kita tetap hadapi berdua. Tapi ketika anak sudah satu, istri sudah lari sendiri, anak sudah dua, suami sudah lari sendiri. Jadi tidak seindah yang kita bayangkan. Oleh sebab itu harus ada kesiapan-kesiapan yang kita lakukan. Kalau Pak Bupati dia sampaikan begini, kesiapan yang pertama ada yang namanya busa papeda, buruh sayang perempuan peduli anak. Kenapa perempuan harus disayangi? Kenapa perempuan harus disanjung? Ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha mar'atus solihah. Dunia itu adalah sebuah perhiasan, dan perhiasan dunia itu adalah wanita yang solihah. Dan alhamdulillah beta pun ibu-ibu ini beta berjalan dari ujung sampai ke ujung semuanya wanita yang solihah. Bibir merahnya seperti buah delima, walaupun di ujung-ujung bibir itu seperti buli kanari banda yang sudah tua. Badaknya badak hilang-hilang. Jadi semua ini adalah menunjukkan ini sudah sakinah, ini sudah bahagia. Sudah bahagia semua ini karena mampu membesarkan anak-anaknya. Oleh sebab itu sering beta sampaikan kepada mempelai-mempelai bahwa yang sakinah itu untuk jangan bertanya kepada orang lain, tapi tanyalah kepada orang tua kita yang sudah sakinah. Anak mereka ada yang 10, ada yang 20, ada yang 12. Malah di beta pun kampung satu itu dia pun anak 14. Kasih keluar zakat dia lupa sapari. Dia bilang ini nama siapa sudah ini. Tapi mereka tetap bahagia mampu membesarkan anak-anak mereka walaupun sebanyak itu. Tapi anak 12 anak tidak mampu menghidupkan satu orang tuanya. Coba bayangkan itu. Bagaimana perjuangan orang tua itu. Makanya tadi Ma'rifah meminta maaf kepada orang tuanya. Khalil Gibran pernah berkata begini, anak-anakmu bukanlah anak-anakmu walaupun dia terlahir dari rahimmu, karena dia bukanlah milikmu. Jadi sesuai dengan kata-katanya tadi yang dia sampaikan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Khalil Gibran, seorang penyair dari India. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu walaupun dia terlahir dari rahimmu, karena dia bukanlah milikmu. Karena sebentar nanti anak ini akan pergi dari pangkuan kita. Kita besarkan dengan derai air mata, dengan cucuran keringat, tapi sebentar nanti dia tinggalkan kita seorang diri. Seperti beta di rumah ini. Beta di rumah ini anak hanya 2. Semua sudah kuliah, tinggal katong 2 kuliah terus. Habis mau bikin bagaimana? Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu walaupun dia terlahir dari rahimmu, karena dia bukanlah milikmu. Suatu ketika dia akan pergi. Ini yang pernah disampaikan oleh Ummu Hani At-Talabiyah kepada anaknya waktu dilamar oleh Raja Kindan. Wahai anakku, sebentar nanti engkau akan keluar di mana engkau dibesarkan. Engkau akan keluar di mana engkau dibelai. Engkau akan keluar di mana engkau diberikan kehidupan. Andaikan wahai anakku engkau adalah milik orang tuamu, maka sampai akhir hayatmu orang tuamu akan bisa menghidupimu. Tapi wahai anakku, engkau bukanlah milikku. Sehingga dia berpesan, wahai anakku, berbaktilah engkau kepada suamimu, maka engkau akan menjadi ratu di dalam kehidupannya. Jadi ma'rifah kalau masih di orang tua, atau berbakti kepada orang tua bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi setelah kamu sudah kawin, maka surga itu adalah keikhlasan seorang suami. Maka suami yang istrinya sudah ikhlas harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang membuat kita bahagia. Karena rumah tangga yang sakinah itu seperti ini. Yang pertama, kesiapan mental. Dan alhamdulillah kedua mempelai ini sudah punya kesiapan mental yang bagus. Apalagi Andi tadi ini, Ma'rifah, kata-kata mutiara tadi dia pun air mata sudah berderai. Dan jangan sampai itu air mata buaya lah Andi.
Tapi itu bukanlah air mata buaya, tapi itu adalah air mata kebahagiaan. Karena dia telah memiliki kekasih hatinya, dia telah memiliki pendamping hidupnya. Oleh sebab itu setelah menjadi pendamping hidup, engkau harus setia kepada suamimu, engkau harus selalu indah. Kenapa indah? Karena yang hidup 24 jam dengan suami itu adalah istri. Bila perlu bibir merah itu jangan hapus. Bila perlu bedak itu setiap saat harus ada. Tapi bagaimana istri mau indah terus? Coba Andi, saya lihat ke kiri dulu. Bagus kasih. Bagus. Makrifah, coba saya lihat ke kanan. Makrifah. Galak kasih. Andi mau tetap bahagia, mau tetap cantik. Mau tetap cantik seperti ini. Mau tetap bulu mata panjang seperti itu. Jangan lupa beli kawat. Istri mau cantik, istri mau tidak cantik itu dari suami. Kenapa? Karena suami yang pegang uang. Makanya sering beta bilang, kalau kau tumpung istri itu dia sudah bilang, sakit kepala, sakit pinggang. Itu dia pun vitamin usuk kurang. Bagaimana mau beli bedak kalau uang tak ada? Bagaimana mau beli semengkeng? Semengkeng itu apa? Oh iya, kalau katong di sanana itu, kalau katong orang sanana ini kalau semengkeng itu lipstick. Bagaimana mau beli lipstick kalau tak ada uang? Jadi dari katong suami, kalau katong yang pegang uang, istri tak bisa buat apa-apa. Jangan sampai waktu katong masih pacaran dia pun pakaian berganti-ganti. Mau ketemu dengan La Andi jam 1 biru, mau ketemu dengan La Andi jam 2 merah, mau ketemu dengan La Andi jam 4 hijau. Terus setelah kawin apa? Daster 7 hari tak pernah cuci-cuci, itu sudah yang dia pakai. Kenapa? Karena tak bisa beli daster yang lain. Karena suami yang pegang uang. Jadi suami jangan pegang uang, kasih di istri, nanti istri sudah tahu itu.